Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs akan membantu pencapaian tujuan global, yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti. Salah satu target pembangunan berkelanjutan adalah SDGs nomor 11, yakni mewujudkan kota-kota padat permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Adapun tujuannya adalah mengenai memosisikan kota-kota pada induk pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan pada tahun 2030 dapat menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau. Pada tahun tersebut juga, pemerintah dapat mengurangi dampak lingkungan per kapita di perkotaan, termasuk memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan pengelolaan limbah sampah. Saat ini, kebanyakan masyarakat Indonesia membuang sampah di sembarang tempat. Keterbatasan tempat pembuangan sampah menjadi salah satu faktor masyarakat membuang sampah sembarangan. Hanya sekitar 60% dari sampah-sampah yang ada di tempat pembuangan sementara atau TPA sampah yang dapat terangkut ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sisa sampah yang tidak terangkut akan berpotensi menjadi timbunan sampah abadi. Di antara sampah-sampah itu terdapat sampah plastik. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik lainnya. Faktanya, dari 2,5 miliar metrik ton limbah padat yang diproduksi di seluruh dunia, 275 metrik ton merupakan sampah plastik. Diperkirakan tiap tahun, 8 juta metrik ton sampah plastik terbuang ke laut. Indonesia dianggap sebagai penyumbang polusi sampah plastik terbesar kedua di dunia, yakni sebanyak 0,48 sampai 1,2 juta ton per tahunnya. Plastik. Material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akrab dijumpai dalam keseharian kita. Selain praktis, plastik juga digemari karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun, sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Sebagian plastik berasal dari material alami seperti minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Faktanya, 4-8% produksi minyak bumi digunakan untuk membuat plastik, setengahnya digunakan untuk membuat bahan baku, dan setengahnya sebagai bahan bakar untuk proses produksi. Ini setara dengan konsumsi minyak di sektor penerbangan global. Sampah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai oleh lingkungannya. Sebagai contoh, kantong plastik membutuhkan 10-20 tahun untuk terurai. Popok sekali pakai dan botol plastik membutuhkan waktu 450 tahun. Namun, meskipun telah hancur dan terurai, plastik tidak akan benar-benar hilang. Akan tetapi, berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Menurut BBC, mikroplastik yang ditemukan adalah serat sintetis, sedangkan sisanya adalah pecahan kemasan makanan dan botol plastik. Bisphenol A atau BPA dan phthalate atau DEXP merupakan zat yang terkandung di dalam plastik. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kedua zat kimia ini berdampak buruk terhadap kesehatan karena berpotensi merusak hormon dan sistem reproduksi. Bahkan bersifat karsinogenik apabila terakumulasi secara terus-menerus di dalam tubuh manusia.
Sampah plastik yang ditimbun dalam tanah akan mengurangi kualitas tanah dan sulit ditanami. Hal tersebut karena air lindi atau air bekas sisa sampah yang terserap tanah akan mengurangi kualitas air tanah. Selain itu, air lindi yang mengalir ke sungai juga mencemari kualitas air sungai. Sampah plastik yang masuk ke sungai akan mengganggu aliran sungai sehingga berpotensi menjadi banjir. Selain itu, timbunan sampah plastik juga akan mempengaruhi kualitas hidup manusia, termasuk estetika tidak indah secara lingkungan. Sejak ditemukan pada awal abad ke-20 di era reformasi industri, plastik sebagai bahan material baru pengganti bahan alami yang ketersediaannya terbatas telah berkembang dengan sangat pesat dan terus diproduksi secara besar-besaran hingga saat ini. Jika tidak dilakukan tindakan apapun, jumlah plastik akan meningkat 2 kali per menit. Diperkirakan pada tahun 2025, rasio perbandingan antara ikan terhadap plastik adalah 1:3, dan akan lebih banyak plastik daripada ikan di lautan pada tahun 2050. Untuk mengatasi masalah sampah, dibutuhkan peran serta dari semua pihak termasuk pemerintah selaku pembuat kebijakan. Produksi, jumlah pemakaian, dan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik nyatanya kian hari makin bertambah. Bisakah kalian membayangkan bagaimana nasib bumi beberapa tahun mendatang apabila kondisi ini terus-menerus terjadi? Oleh karena itu, kami menawarkan aplikasi Ajak, Aku Jaga Lingkungan. Ajak merupakan aplikasi jual beli sampah yang menyediakan berbagai fitur. Aplikasi ini dapat mempertemukan antara penjual sampah dengan pengumpul sampah. Penjual dapat mengkategorikan sampah yang akan dijual menjadi beberapa pilihan, yaitu kategori plastik, logam, kertas, kaca, dan elektronik. Penjual harus menentukan massa sampah, harga sampah per kilo, foto sampah, dan alamat. Jika pengepul ingin membeli sampah tersebut, maka dapat menekan tombol beli dan menentukan jadwal pengambilan sampah. Pengepul juga dapat berinteraksi dengan penjual sampah melalui ruang obrol yang disediakan. Selain jual beli sampah, aplikasi Ajak juga menyediakan berbagai artikel tentang pengelolaan sampah organik, seperti cara pengelolaan sampah daun dan pengelolaan sampah kertas. Aplikasi ini juga menyediakan game puasa sampah, di mana dalam game tersebut menantang pemain untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang berkemasan plastik. Jika dalam sehari pemain berhasil menyelesaikan misi, maka pemain akan mendapat 10 poin. Apabila poin telah mencapai 500, maka pemain dapat menukarkannya dengan video tutorial pengelolaan sampah plastik yang disediakan aplikasi. Manfaat aplikasi Ajak: yang pertama menambah penghasilan, kedua menambah pengetahuan tentang pengelolaan sampah, baik sampah organik maupun anorganik, ketiga meminimalisir penggunaan sampah, dan yang terakhir membantu melestarikan lingkungan.